pada bagaimana dia akan dinilai dan dikenang, tetapi dia tidak menunjukkan keprihatinan ini dengan membangun perusahaan. Justru sebaliknya, menurut salah seorang penulis biografinya, dia takut kalau bawahannya akan mendapatkan penghargaan karena desain-desain baru yang sukses. Jadi dia menolak keras desain-desain tersebut. Dia khawatir setelah Chrysler bertatih-tatih kalau para bawahannya akan dipandang sebagai juru selamat baru. Jadi dia berusaha menyingkirkan mereka. Dia khawatir dibuang dari sejarah Chrysler sehingga mati-matian bertahan sebagai CEO. Lama setelah dia kehilangan pengaruhnya di perusahaan, Lakota pernah memiliki peluang emas untuk membuat perbedaan, meninggalkan warisan yang hebat. Industri otomotif Amerika tengah menghadapi tantangan besar yang pernah ada. Impor mobil Jepang telah mengambil alih pasar Amerika. Alasannya sederhana, mobil-mobil tersebut tampak lebih baik dan berjalan lebih baik. Orang-orang Lakota sendiri telah melakukan penelitian terperinci tentang Honda dan memberikan usulan-usulan sangat bagus untuknya. Tetapi, alih-alih menghadapi tantangan tersebut dan membuat mobil-mobil yang lebih baik, Lakota karena terjebak dalam mindset tetapnya, menyalahkan orang lain dan mencari-cari alasan. Dia meneruskan kemarahan tersebut dengan membuat tulisan-tulisan yang mengecam Jepang dan menuntut agar pemerintah Amerika menetapkan tarif dan kuota yang akan menghentikan impor mobil-mobil Jepang. Dalam sebuah tajuk rencana melawan Lakota, The New York Times mencaci solusi sebenarnya terletak pada upaya menciptakan mobil-mobil yang lebih baik di negara ini, bukannya semakin marah kepada Jepang. Lakota juga tidak tumbuh sebagai pemimpin bagi karyawannya. Bahkan dia berubah menjadi seorang tiran yang terisolasi, picik dan senang menghukum. Dia menyalahkan Henry Ford atas keadaannya, bukan hanya memecat orang-orang yang bersikap kritis terhadapnya. Dia juga memberikan imbalan yang tidak sepadan kepada karyawan yang telah mengorbankan begitu banyak hal untuk menyelamatkan perusahaan. Bahwa ketika ada uang masuk, tampaknya dia kurang berminat untuk membaginya bersama mereka. Upah mereka tetap rendah dan kondisi kerja mereka tetap menyedihkan. Bahkan ketika Chrysler kembali mengalami kesulitan, dia tetap mempertahankan gaya hidup sebagai seorang raja. $2 juta dihabiskan untuk merenovasi rumah mewahnya di Waldorf, New York. Akhirnya, sementara masih ada waktu untuk menyelamatkan Chrysler, Dewan Direksi memberhentikan Lakota. Mereka memberinya dana pensiun, menaburinya dengan stock option, dan mengembangkan anak perusahaannya. Tetapi dia sudah lupa diri karena amarah, utamanya karena penggantinya tampak lebih berhasil mengelola perusahaan tersebut. Maka dalam usaha untuk mendapatkan kembali tahtanya, dia bergabung dalam upaya pengambil alihan secara bermusuhan. Usaha inilah yang akhirnya menempatkan masa depan Chrysler dalam bahaya. Dia gagal, tetapi bagi banyak orang, kecurigaan bahwa dia mendahulukan egonya dibandingkan dengan kesejahteraan perusahaan semakin terbukti. Lakota hidup dengan mindset tetap. Meskipun memulai dengan rasa cinta terhadap bisnis mobil dan telah memiliki gagasan-gagasan terobosan, kebutuhannya untuk membuktikan superioritasnya mulai mendominasi, yang akhirnya membunuh kesenangan dan melumpuhkan kreativitasnya.
Seiring berjalannya waktu, dia pun menjadi semakin tidak responsif terhadap tantangan-tantangan para pesaingannya. Dia memilih jalan kembali ke senjata-senjata kunci yang dimiliki mindset tetap, menyalahkan, mencari-cari alasan, serta menjatuhkan para pengkritik dan pesaingnya. Dan sebagaimana yang sering terjadi dengan mindset tetap, karena semua ini, Lakota kehilangan pengakuan yang sangat ia dambakan. Ketika siswa gagal ujian atau atlet kalah dalam pertandingan, itu menunjukkan bahwa mereka telah lepas dari tanggung jawab. Tetapi kekuasaan yang dimiliki Cheo memungkinkan mereka menciptakan sebuah dunia yang setiap saat dapat melayani kebutuhan mereka terhadap pengakuan. Ini memungkinkan mereka mengelilingi diri hanya dengan berita baik tentang kesempurnaan mereka dan kesuksesan perusahaan, tidak peduli dengan tanda-tanda peringatan bahaya yang mungkin ada. Ini seperti yang mungkin Anda ingat, adalah penyakit Cheo dan berbahaya dari mindset tetap. Anda tahu, belakangan ini saya bertanya, apakah Lakota telah sembuh dari penyakit Cheo? Dia menggalang dana untuk penelitian diabetes yang inovatif. Dia bekerja untuk pengembangan kendaraan yang ramah lingkungan. Mungkin setelah bebas dari upaya pembuktian diri, dia sekarang mulai melakukan hal-hal yang sangat dia hargai. Albert Dunlap, aku adalah superstar. Albert Dunlap telah menyelamatkan banyak perusahaan yang sekarat. Meskipun saya tidak yakin menyelamatkan adalah kata yang tepat. Dia tidak menjadikan perusahaan-perusahaan tersebut siap bersaing pada masa depan. Dia hanya membuat perusahaan-perusahaan tersebut siap dijual untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya dengan memecat ribuan karyawan, dan dia memang mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan 100 juta dolar dari perusahaan status dan penjualan Scott Pepper, 100 juta dolar untuk pekerjaan 1,5 tahun lebih sedikit. Apakah aku mendapatkannya? Memang aku mendapatkannya. Aku adalah superstar di bidang ini. Sangat mirip dengan Michael Jordan dalam bola basket dan Bruce Springsteen dalam rock and roll. Lakota pernah berbahasa basi tentang kerjasama kelompok, pentingnya orang kecil, dan hal-hal baik lainnya. Albert Dunlap tidak berbahasa basi sedikit pun. Jika Anda bergelut dalam dunia bisnis, artinya Anda berbisnis untuk satu hal, mendapatkan uang. Dia dengan bangga melaporkan sebuah insiden dalam rapat karyawan di Scott Pepper. Seorang wanita berdiri dan bertanya, "Sekarang perusahaan telah meningkat. Dapatkah kami memulai kembali pemberian dana amal?" Ia menjawab, "Jika kamu ingin memberikan uangmu sendiri, itu urusanmu dan aku mendorongmu untuk melakukannya. Tetapi perusahaan ini ada untuk mendapatkan uang." Jawabannya adalah dalam satu kata, "Tidak." Di sini saya bermaksud mengatakan bahwa bisnis tidak berkaitan dengan uang. Tetapi saya ingin bertanya, mengapa Dunlap demikian terfokus pada uang? Biarkan saja dia sendiri yang menjelaskannya. Menentukan jalanku sendiri. Di dunia ini merupakan masalah penghormatan diri bagiku. Dari seorang anak yang berusaha membuktikan bahwa dia berharga hingga hari ini, aku merasa harus dibuktikan diriku. Dan jika harus membuktikan diri, dia membutuhkan ukuran tertentu. Kepuasan karyawan, tanggung jawab komunitas, ataupun sumbangan amal bukanlah ukuran yang baik.
Semuanya tidak dapat diproduksi menjadi satu angka yang merepresentasikan harga dirinya. Tetapi keuntungan para pemegang saham bisa. Dalam ungkapannya sendiri, istilah paling menggelikan yang terdengar di ruang dewan direksi akhir-akhir ini adalah stakeholder. Istilah ini merujuk pada karyawan, komunitas, dan perusahaan-perusahaan lain seperti para pemasok berhubungan perusahaan. Anda tidak dapat mengukur kesuksesan berdasarkan kepentingan stakeholder, tetapi Anda dapat mengukur kesuksesan dengan mengetahui berapa keuntungan para pemegang. Hasil jangka panjang sama sekali tidak menarik bagi Dunlop. Belajar sungguh-sungguh tentang perusahaan dan menjelaskan cara membuatnya berkembang tidak banyak memberikan pengaruh pahlawan super kepadanya. Pada akhirnya, saya bosan dengan setiap kedudukan yang pernah saya tempati. Dalam bukunya, ada satu bab penuh yang diberi judul membuat para analis terkesan, tetapi tidak ada bab tentang cara menjadikan bisnis berhasil. Dengan kata lain, buku tersebut selalu berkaitan dengan Dunlop yang berusaha membuktikan kejeniusannya. Kemudian pada 1996, Dunlop mengambil alih Sunbeam dengan gaya Kenzo A1-nya yang khas. Dia menutup atau menjual 2/3 pabrik milik Sunbeam dan memecat setengah dari 12.000 karyawannya. Ironisnya, saham Sunbeam meroket demikian tinggi, dan ini menghancurkan rencananya untuk menjual perusahaan tersebut. Sekarang dia harus membuatnya tetap untung atau setidaknya kelihatan untung. Tetapi alih-alih bekerja sama dengan staf atau mempelajari apa yang harus dilakukan, dia justru menaikkan pendapatan, memecat orang-orang, mempertanyakannya, dan menutup-nutupi situasi yang semakin membahayakan perusahaan. Kurang dari 2 tahun setelah dia menyatakan diri sebagai superstar dalam bukunya, dan 1 tahun setelah penerbitan edisi revisi yang semakin memuji dirinya, Dunlop hancur dan akhirnya didepak. Setelah dia pergi, Sunbeam diinvestigasi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa serta diduga melakukan kesalahan teknis atas dana pinjaman bank sebanyak 1,7 miliar dolar. Dunlop benar-benar salah memahami Michael Jordan dan Bruce Springsteen. Kedua superstar ini mencapai puncak dan tetap berada di sana untuk waktu yang lama karena mereka selalu menggali potensi, menghadapi berbagai tantangan, dan berusaha untuk tetap berkembang. Dunlop menganggap dirinya memiliki bakat superstar sehingga dia tidak mau mempelajari sesuatu yang dapat membantunya mencapai sukses. Orang terpandai di ruangan. Ya, seolah-olah tampak bahwa sejarah mau tak mau beralih dari Lakota ke para mogul pada 1990-an. Dan tidak ada yang lebih mirip dari hal ini kecuali Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling, para pemimpin Enron. Ken Lay, pendiri, presiden, dan CEO perusahaan tersebut, menganggap dirinya seorang visioner hebat. Menurut Betty McLean dan Peter Elkin, pengarang The Smartest Guys in the Room,
Lai memandang rendah orang-orang yang sebenarnya telah membuat perusahaan itu menanjak. Cara pandang yang sangat mirip dengan seorang raja memandang hamba-hambanya. Dia memandang rendah Riskander, Presiden Enron yang telah menyingsingkan lengan baju dan berusaha meyakinkan bahwa perusahaan akan mencapai target penghasilan yang diinginkan. Kinder adalah orang yang membuat gaya hidup bangsawan Lai menjadi mungkin. Kinder juga satu-satunya orang di puncak yang terus-menerus bertanya, apakah mereka sedang membodohi diri mereka sendiri? Apakah kita mengisap candu kita sendiri? Apakah kita sedang meminum whisky sendiri? Secara alamiah, hari-harinya akan segera berakhir, tetapi dengan caranya yang bijak dan lihai. Setelah pergi, dia berencana membeli salah satu aset Enron yang sebenarnya sangat berharga, yaitu pipa-pipa saluran energi. Aset yang dianggap remeh oleh Enron pada pertengahan 2003. Perusahaan Kinder memiliki nilai pasar terbesar 7 miliar dolar. Bahkan ketika Lai termakan oleh pandangan tentang dirinya sendiri dan cara adiluhung yang ingin didukungnya, dia tetap ingin dilihat sebagai seorang yang baik dan bijak dengan kredo penghormatan dan integritas. Bahkan ketika Enron dengan senang hati menghabisi kehidupan korban-korbannya, dia menulis kepada stafnya, kejaliman tanpa perasaan dan arogansi bukan bagian dari kami. Kami bekerja dengan para pelanggan dan calon pelanggan secara terbuka, jujur dan tulus, sebagaimana halnya dengan Lakota dan lainnya yang biasanya persepsi Wall Street dianggap segala-galanya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Orang yang bersanding dengan Lai adalah Jeff Skilling, pengganti Riskander yang sebagai Presiden dan Chief Operating Officer atau COO, dan kemudian menjadi CEO. Skilling tidak hanya cerdas, dia bahkan disebut orang paling cerdas yang pernah saya temui dan sangat cemerlang. Akan tetapi, dia menggunakan kekuatan otaknya bukan untuk belajar, melainkan untuk mengintimidasi. Ketika dia menganggap dirinya lebih cerdas daripada orang lain, kemungkinan besar dia memperlakukan mereka dengan kasar, dan siapapun yang tidak sepakat dengannya berarti tidak cukup cerdas untuk memahaminya. Ketika orang pendamping CEO dengan keterampilan manajemen yang hebat didatangkan untuk membantu Skilling menghadapi masa sulit dalam hidupnya, Skilling justru menghinanya. Ron tidak memahaminya ketika para analis keuangan atau para pialang Wall Street berusaha menekan Skilling agar menjelaskan keterangannya yang masih dangkal. Dia menganggap seolah-olah mereka itu bodoh. Baiklah, ini sudah begitu jelas. Bagaimana mungkin Anda tidak memahaminya? Dalam sebagian besar kasus, orang-orang Wall Street yang senantiasa memperhatikan kecerdasan mereka sendiri tetap yakin bahwa mereka telah memahaminya. Sebagai orang jenius, Skilling terlalu percaya terhadap gagasan-gagasannya. Dia begitu menghargai gagasan-gagasannya sendiri sehingga dia yakin Enron seharusnya bisa mengumumkan keuntungan segera
setelah dia tahu orang-orangnya memiliki gagasan yang mungkin mengarah pada keuntungan. Inilah perpanjangan radikal dari mindset tetap. Kejeniusan saya tidak hanya menentukan dan mengabsahkan saya, tetapi juga menentukan dan mengabsahkan perusahaan. Kejeniusan inilah yang menciptakan nilai. Kejeniusan saya adalah keuntungan. Wow, kenyataannya beginilah cara Enron bekerja. Sebagaimana dilaporkan McLean dan Elkin, Enron berhasil membukukan keuntungan jutaan dolar dalam bisnis sebelum memperoleh pendapatan yang sesungguhnya. Tentu saja, setelah tindakan kreatif tersebut, tidak seorang pun peduli dengan hal tersebut. Itu bukan urusan mereka. Jadi, inilah yang lebih sering terjadi. Keuntungan tersebut sebenarnya tidak ada. Jika kejeniusan sama dengan keuntungan, tidak akan jadi masalah kalau terkadang orang-orang Enron menghabiskan jutaan dolar untuk saling bersaing. Amanda Martin, seorang eksekutif Enron, mengatakan, menempati seseorang di atas orang lain sesuai kehendak Anda merupakan tanda kreativitas dan kehebatan. Skilling tidak hanya menganggap dirinya lebih cerdas daripada siapapun, seperti Lakota. Dia menganggap dirinya lebih beruntung menurut keterangan orang-orang dalam. Dia menganggap dirinya dapat mengalahkan peluang. Mengapa dia harus merasa rapuh? Tidak pernah ada sesuatu yang salah. Skilling masih belum mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Dunia benar-benar tidak memahaminya. Guru bidang kepemimpinan Warren Bennis pernah meneliti para pemimpin perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Para pemimpin hebat ini mengatakan bahwa mereka tidak berniat menjadi pemimpin. Mereka tidak punya kepentingan untuk membuktikan diri mereka. Mereka hanya melakukan apa yang mereka cintai dengan semangat dan antusiasme yang luar biasa. Dan jalan terbuka dengan sendirinya. Dua jenius berbenturan. Para jenius juga nyaris menghancurkan AOL dan Tim Werner. Steve Cash dan AOL dan Jerry Levin dari Tim Werner adalah dua orang CEO bermindset tetap yang menggabungkan perusahaan mereka. Dapatkah Anda melihat datangnya kehancuran? Cash dan Levin memiliki banyak kesamaan. Keduanya memperkuat aura kecerdasan yang unggul. Keduanya berusaha mengintimidasi orang-orang dengan kecerdasan mereka. Dan keduanya dianggap lebih dihormati daripada yang seharusnya mereka dapatkan sebagai jenius. Keduanya tidak ingin mendengar keluhan-keluhan dan siap memecat orang-orang yang tidak menjadi pemain tim, yaitu orang-orang yang tidak mau memelihara citra yang telah mereka tegakkan. Ketika merger kedua perusahaan itu benar-benar terjadi, kondisi AOL tengah dililit utang yang demikian parah sehingga perusahaan gabungan tersebut sudah berada di ambang kehancuran. Anda mungkin berpikir bahwa kedua CEO tersebut bisa bekerja sama, mengumpulkan sumber daya yang mereka miliki untuk menyelamatkan perusahaan yang telah mereka ciptakan. Namun Levin dan Cash justru saling berebut kekuasaan pribadi. Levin jatuh lebih dahulu, tetapi Cash masih belum berusaha
membuat segalanya berjalan. Bahkan ketika CEO baru, Richard Parsons, mengirim seseorang untuk memperbaiki AOL, Cash sangat menentangnya. Jika orang lain memperbaiki AOL, orang lain pula yang akan mendapatkan penghargaan. Seperti halnya Lakota, lebih baik membiarkan perusahaan runtuh daripada membiarkan untuk meletakkan jabatannya. Dia sangat marah seperti Lakota. Dia menyangkal seluruh tanggung jawab atas persoalan-persoalan perusahaan dan bersumpah untuk membalas orang-orang yang telah menentangnya. Lantaran para jenius di dalamnya, AOL Time Warner berakhir tahun 2002 dengan kerugian hampir mencapai 100 miliar dolar. Inilah kerugian tahunan terbesar dalam sejarah Amerika. Kembali tak bergelar, para kerabatnya dan menggunakan jet-jet perusahaan sebagai kendaraan keluarganya. Bahkan selama menjalani masa-masa sulit di Chrysler, Lakota masih menggelar pesta-pesta Natal yang mewah bagi para elit perusahaan. Dalam setiap pesta layaknya seorang raja, dia memberi dirinya sendiri hadiah mahal yang kemudian harus ditanggung para eksekutif. Ketika berbicara tentang para eksekutif AOL, seorang mantan pejabat mengatakan, "Anda berbicara tentang orang-orang yang menganggap diri mereka memiliki hak atas apapun." Ketika para pemimpin ini mengurung diri dalam jebakan kemewahan, dikelilingi para penjilat yang memuji-muji kebajikan mereka dan bersembunyi dari masalah, tidaklah mengherankan bila mereka merasa tidak terkalahkan. Mindset tetap yang mereka miliki telah menciptakan wilayah magis di mana kecemerlangan dan kesempurnaan seorang raja senantiasa diabsahkan. Dalam mindset ini, mereka benar-benar terpuaskan. Apa perlunya mereka keluar dari wilayah tersebut untuk menghadapi realitas lebih buruk yang penuh kesulitan dan kegagalan? Seperti ditunjukkan Morgan McCall dalam bukunya High Flyer. Sayangnya orang acap kali menyangkal hal-hal yang berjalan melawan perkembangan mereka. Orang senang menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai hasil-hasil yang cepat dan dramatis, meskipun mereka tidak mengembangkan keterampilan-keterampilan baru yang akan mereka butuhkan nanti. Orang suka mempercayai bahwa mereka sebaik yang dikatakan orang lain dan tidak menerima kelemahan mereka secara sungguh-sungguh. Orang tidak suka mendengarkan berita-berita buruk atau mendapatkan kritik. Ada sebuah risiko besar ketika kita meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan untuk menguasai sesuatu yang baru, dan mindset tetap menjadikannya tampak jauh lebih berisiko.